Oke, baik teman-teman. Di video kali ini saya mau coba berusaha memberi pandangan ya atau insight buat kalian teman-teman. Kalian kan ingin memulai bisnis di industri fashion nih ya. Jadi gini teman-teman, kita harus berpikir berbeda dengan kebanyakan pebisnis-pebisnis fashion pada umumnya teman-teman. Jadi sebelum memulai, coba kalian pikirkan deh, kira-kira jadi gini, kita tuh tidak hanya sekedar menjual produk teman-teman di mindset kita ya. Ya memang kita pada akhirnya akan menjual produk, tapi sebenarnya yang kita jual adalah mindset teman-teman. Jadi kita jual adalah solusi ya, atau value atau nilai apa yang kita berikan, keuntungan apa kita berikan kepada calon pelanggan atau target market kita teman-teman. Nah, ini saya mau coba sedikit pandangan ya, atau saran. Tapi ini opini pribadi saya, jadi bisa kalian eksekusi atau tidak terserah nantinya ya. Jadi gini teman-teman, gimana kalau misalnya kita berbisnis fashion itu adalah memberikan value atau memberikan solusi kepada calon target market kita, bahwa mereka atau target market kita itu bisa membeli produk dengan brand-brand terkenal lah, misalnya brand dengan kualitas yang bagus, atau produk fashion brand dengan budget yang lebih hemat teman-teman ya. Jadi kita memberikan alternatif kepada customer kita atau calon pelanggan kita bahwa mereka bisa mendapatkan produk-produk fashion dengan kualitas brand terus asli ya, atau kita sebut ori, tapi didapatkan dengan harga yang jauh lebih hemat teman-teman. Nah itu core bisnisnya ya. Baik teman-teman, jadi ini sebagai pengetahuan produk untuk kalian ya teman-teman. Jika kalian mau fokus di industri fashion, khususnya brand-brand untuk produk fashion yang branded ya teman-teman ya. Nah, jadi di market atau di pasaran industri fashion kita itu ada kita kenal brand lokal sama brand luar teman-teman. Nah masing-masing target market punya punya ciri khas dan target marketnya masing-masing teman-teman. Ada target market yang memang mereka fanatik lah ya, atau memang sudah loyal terhadap brand-brand luar teman-teman. Ada juga yang mereka loyal terhadap brand-brand lokal teman-teman. Nah biasanya itu produk-produk itu bisa kita dapatkan di department store atau di mall ya teman-teman. Kalau untuk brand luar itu biasanya adanya di mall teman-teman ya. Nah, kalau department store seperti contohnya misalnya Matahari ya, mereka kan punya jajaran produk brand-brand mitra sendiri teman-teman ya. Nah ada juga department store yang memang peredaran produknya memang tidak beredar di kita teman-teman ya, secara ofisialnya ya, secara resminya tidak. Jadi mereka hanya dipasarkan di department store di negara mereka masing-masing teman-teman. Contohnya di Amerika ya. Kalau di Amerika kan ada department store yang lumayan terkenal ya, seperti Kohl's misalnya, kalian bisa coba search di Google ya. Nah, atau misalnya Walmart atau JCPenney, mereka tuh department store juga teman-teman ya. Beda dengan misalnya brand yang kayak seperti Uniqlo, H&M, mereka kan punya gerai sendiri teman-teman. Nah kalau department store biasanya ada beberapa gabungan dari beberapa brand yang memang khusus jadi vendor atau mitra mereka ya. Nah, si department store tersebut itu biasanya mereka itu maklon teman-teman, seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya ya. Jadi mereka itu tidak selalu mempunyai manufaktur atau garment sendiri teman-teman. Nah, biasanya mereka itu diproduksi di negara-negara ketiga. Nah, salah satunya di Indonesia teman-teman ya. Brand-brand mereka itu diproduksinya di negara kita, cuman memang brand tersebut peredarannya tidak untuk diedarkan di negara kita teman-teman ya. Nah biasanya itu ada namanya sisa ekspornya atau stok lotnya atau kelebihan produksinya. Nah ini
sebenarnya banyak orang awam yang belum paham teman-teman ya, bahwa di negara kita itu garment-garment di negara kita memproduksi brand-brand untuk keperluan buyer department store yang ada di Amerika teman-teman. Nah, memang brandnya kurang familiar ya di telinga kita, tapi secara kualitas dan produksi, tapi secara kualitas itu dipastikan cukup bagus teman-teman ya, jauh dengan produk-produk lokal biasa ya dalam tanda kutip. Nah, dan itu jenisnya macam-macam teman-teman, mulai dari baju anak, baju wanita, dan baju pria ya, kategori clothing, dan nggak hanya pakaian aja, seperti topi, tas, seperti topi, tas, aksesoris lainnya. Nah, ini peredarannya belum banyak diketahui oleh market secara luas teman-teman. Ada beberapa pemain-pemain yang memang fokus di industri ini dan marketnya cukup bagus ya, cukup diterima. Tapi dalam tanda petik ini target marketnya harus memang perlu diedukasi teman-teman, karena banyak yang tidak tahu ya. Nah, secara kualitas itu sangat jauh berbeda dengan produk dalam tanda petik produk kelas bawah lah ya. Dan harganya pun kalau dikonversi, karena mereka dolar kan teman-teman ya, di labelnya itu mereka menggunakan kurs dolar ya. Nah, itu contohnya saya mau sebutkan salah satunya ya, kayak seperti misalnya merek-merek Worthington, terus Cap and Jack, Gap, Carter's, terus nanti kita sebutkan daftar-daftarnya ya teman-teman. Nah, ini saya akan sebutkan beberapa brand-brand department, namanya Kohl's ya teman. Itu di Amerika itu adalah salah satu department store terbesar di Amerika ya teman-teman. Dan mereka memproduksi produknya itu banyak diproduksi di negara kita teman-teman ya. Nah, ini saya akan coba sebutkan beberapa brand ya, yang dipunyai oleh department store Kohl's ya. Jadi mereka itu punya brand andalan, brand utamanya. Saya coba sebutkan satu persatu ya. Nah, jadi di departemen Kohl's itu ada namanya brand utamanya ya. Mereka punya 4 brand utama seperti Adidas, Nike, Under Armour, dan Champion. Nah, itu mungkin sudah familiar di kalangan market kita ya teman-teman. Nah, ada juga beberapa jajaran produk dari brand lainnya teman-teman. Ini yang mereka khusus bermitra dengan si departemen store Kohl's tadi ya. Contohnya adalah brand Columbia, ada Crop and Barrel, ada Grand Slam, ada Legion ya, ada Nine West, ada Reebok, ada Simply Perawang, ada ASIC, ada Carter's, ada Converse, ada New Balance. Untuk baju anaknya ada Oshkosh, ada Sonoma, terus ada Disney, ada Harley, ada Cadel Dudes, ya, ada SO, ada APT 9, Dickies, Van Heusen, Tachikara, Wilson, Tommy Hilfiger, Timberland, Union Bay, Van Heusen, Wrangler, Vans, Bonnie Jeans, French Toast, Jumping Bean, Gloria Vanderbilt, Le Petite, Coleman, High Sierra, Tech Gear, Plytech, Jockey, dan masih banyak lagi brand-brand yang mereka punya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nanti menemukan produk-produk dengan brand tersebut, itu memang di official resmi di mall atau di toko kita tidak ada teman-teman. Itu adanya di departemen store di Amerika sana ya, tapi diproduksi di negara kita teman-teman. Nah, itu di sisa ekspornya itu, jika kalian nanti menemukan gudang atau supplier yang yang mendistribusikan produk sisa ekspor tersebut, kalian akan menemukan brand-brand yang saya sebutkan tadi teman-teman. Ya, nah itu secara kualitas cukup bagus teman-teman ya. Nah, ini memang
cocok buat target market yang kelas menengah, teman-teman, ya. Jadi kadang-kadang pertimbangan target market kelas menengah itu mereka juga pengen mendapatkan produk yang benar-benar berkualitas, teman-teman. Jadi tidak di buying kriteria mereka tidak hanya sekedar murah, ya. Nah, ini marketnya sebenarnya masih cukup luas ya, teman-teman, karena belum banyak disentuh oleh pebisnis-pebisnis yang paham tentang industri ini, teman-teman. Ya, nah ini adalah salah satu alternatif yang bisa saya coba informasikan ke teman-teman, ya, bahwa di industri fashion, ya, kalau kalian mau berbisnis fashion beda dengan yang lain, ya, tidak. Jadi gini, teman-teman, di bisnis itu kalau bisa cari diferensiasi, teman-teman, ya, jangan menjual produk yang sudah banyak dilakukan kebanyakan orang, teman-teman. Ya, karena nanti persaingan akan cukup tinggi, ya, dan kalian capek nanti perang harga dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi kalau kalian punya diferensiasi yang beda dengan pebisnis lain, kalian kemungkinan berhasilnya peluangnya akan lebih besar, ya. Oke, teman-teman, jadi itu adalah informasi penting nih buat teman-teman bahwa di industri fashion ada alternatif produk yang bisa kalian jalankan, ya, dan ini pemainnya masih belum banyak, teman-teman, ya. Mungkin ada beberapa, tapi pengetahuan produknya masih minim, ya. Jadi belum banyak yang tahu. Paling hanya tahunya mereka yang umum-umum, teman-teman, seperti brand-brand brand-brand besar aja seperti Uniqlo, Zara, yang umum, yang memang di official resminya ada. Tapi biasanya itu kalau produk seperti itu sudah banyak imitasinya, teman-teman, banyak palsunya, ya. Jadi kalau kalian tidak selektif, tidak paham betul produk membedakan. Jadi kalau kalian tidak paham betul bagaimana cara membedakan mana produk yang ori dan tidak ori, itu cukup berisiko, ya, teman-teman, ya. Nanti kalian lebih banyak kecewanya lah, ya. Dan mungkin masalahnya juga nanti ke customer kalian, teman-teman. Kalau kalian menjualnya ini bahasanya adalah produk berkualitas, brand luar yang ori, ternyata kalian dapetinnya yang tidak ori. Nah, kalau yang brand-brand saya sebutkan tadi, seperti brand-brand untuk department store di luar negeri itu jarang sekali, dan bahkan mungkin sepengetahuan saya itu sulit untuk dipalsukan, teman-teman, ya. Oke, baik, teman-teman. Ini saya mau coba sharing, ya. Di industri fashion itu ada beberapa istilah, ya, teman-teman. Ada istilah brand, ya, fashion brand gitu. Nah, brand itu juga ada beberapa kategori, teman-teman, ya. Ada brand luxury, ya. Nah, itu brand yang memang sangat luxury, ya, teman-teman. Itu memang khusus untuk kalangan atas, ya. Seperti brand Versace, Hermes, terus mohon maaf jika pelafalannya salah, ya, Louis Vuitton, Gucci. Nah, itu brand-brand luxury, ya, teman-teman. Nah, kalau untuk brand luxury ini saya mungkin tidak akan bahas lebih jauh karena untuk peluang bisnis sebagai pemula agak sulit, ya, teman-teman. Nah, ada lagi brand fast moving, ya, teman-teman. Fashion fast moving, ya. Jadi mereka secara masif memproduksi desain dan style yang berbeda-beda. Bahkan setiap minggunya itu sangat cepat sekali perputaran modelnya, teman-teman. Contohnya, ya, misalnya kategori fast moving itu adalah brand misalnya Zara, H&M, Uniqlo. Itu mungkin sudah awam lah di kalangan market kita, ya, teman-teman. Nah, itu kategorinya sebenarnya bukan kategori luxury brand, ya, teman-teman, karena secara bukan kategori luxury brand, ya, teman-teman. Itu kategorinya adalah fast moving fashion, ya. Cuman buat untuk kita gitu masih bisa dikategorikan harganya relatif mahal, ya, jika dibandingkan dengan harga fashion pada umumnya.
Tapi itu sebenarnya kategorinya pas moving aja teman-teman. Jadi untuk kalau di kalangan luar negeri itu udah biasa ya, udah umum mereka menggunakan fashion brand-brand tersebut. Nah di luar juga ada namanya brand yang lain teman-teman yang mungkin tidak cukup familiar di telinga kita, tapi itu ada di departemen store negara mereka sendiri teman-teman. Kalau di kita mungkin bisa dibandingkan seperti departemen store Matahari misalnya. Nah di market kita juga sudah familiar kan, ada departemen store yang khusus menjual produk-produk brand lokal teman-teman ya, cukup dikenal seperti misalnya brand Nevada, brand seperti brand-brand Matahari lah pada umumnya. Nah kalau untuk brand luar itu berbeda lagi teman-teman di department store ya. Nah biasanya kalau yang di department store di luar negeri tersebut tidak beredar di negara kita teman-teman. Selain kalau brand-brand besar tadi ya seperti Uniqlo, Zara, H&M, mereka kan mereka punya gerai sendiri teman-teman. Nah, kalau departemen store, mereka juga sama seperti brand Matahari, seperti departemen store Matahari, mereka punya jajaran beberapa brand, beberapa merek, ya. Nah, itu juga bagus teman-teman kualitasnya ya. Jadi jika kalian sudah memahami pengetahuan tentang ini, langkah selanjutnya adalah kalian bisa coba mencari sumbernya teman-teman. Karena sumbernya ini masih belum banyak orang ketahui teman-teman ya. Belum umum lah, belum terlalu umum diketahui pebisnis-pebisnis lain. Jadi ini sebenarnya peluangnya cukup besar jika kalian pengen punya diferensiasi atau pembeda dengan pebisnis fashion pada umumnya teman-teman ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kalian coba mencari sumber di mana bisa mendapatkan barang-barang sisa ekspor yang kita sebutkan tadi ya teman-teman. Kuncinya itu teman-teman ya. Dan satu hal kelebihan di produk ini ya, itu kan seperti brand-brand department store yang saya sebutkan tadi itu kan sifatnya itu kelebihan produksi ya teman-teman. Jadi barangnya itu limited ya. Jadi tidak banyak dipunya oleh pedagang-pedagang lain. Beda kalau kita misalnya menjual produk yang pasaran yang umum teman-teman ya, itu gampang banget di-compare atau dibandingkan dengan kompetitor teman-teman. Nah kalau produk seperti ini misalnya ya, kalau kalian sudah berjalan bisnisnya, menemukan resourcesnya, menemukan sumbernya, katakanlah kalian misalnya mempunyai jenis produk brand A dalam model tertentu ya. Nah, karena gini, biasanya sisa ekspornya itu kuantitinya tidak banyak teman-teman. Tapi tidak sedikit juga, tapi bisa dibilang tidak banyak dan tidak bisa diduplikat, tidak bisa diproduksi ulang, teman-teman. Ya, contoh misalnya ada jenis produk A gitu. Katakanlah keluar biasanya dalam satu artikel itu hanya 1.000 atau 2.000 piece saja, teman-teman, ya. Setelah itu beda lagi karena ini jenis produk fast moving fashion, teman-teman ya. Jadi modelnya akan berbeda lagi. Dan kalau kalian misalnya jual produk tersebut, itu di-compare dengan kompetitor itu sangat sedikit kemungkinannya teman-teman. Even mungkin ada beberapa tapi tidak banyak ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi menurut saya ini adalah informasi penting buat teman-teman yang mau fokus di industri fashion ya. Nah, saya coba buka alternatif bahwa di industri di negara kita nih ya, karena masih banyak yang belum tahu teman-teman ya. Ada yang namanya sisa kelebihan produksi, ada yang namanya produk-produk departemen store luar negeri yang pabriknya, yang produksinya itu di garment kita teman-teman. Ya, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya mengenai contoh-contoh produk brand-brand departemen store di luar ya teman-teman, yang diproduksi di negara kita. Nah ciri-cirinya ya, biasanya tuh kalau brand luar yang diproduksi di garment kita, sisa ekspornya itu mereka biasanya itu labelnya itu masih dalam bentuk care label dolar gitu, tulisannya tuh masih pakai price dolar teman-teman ya, bukan price rupiah. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Itu salah satu alternatif. Nah ada lagi informasi nih. Jadi
Mungkin banyak kalian yang masih belum mengetahui ya teman-teman. Ada barang-barang brand juga sama teman-teman ya. Tapi ini keluarnya bukan dari apa namanya pabrik teman-teman. Jadi barang yang sudah ada di toko teman-teman. Contoh misalnya sepatu Adidas, sepatu New Balance ya. Itu kan sudah diedarkan teman-teman di apa di official resmi mereka ya. Nah itu biasanya udah tersebar ke beberapa prinsipal atau distributor teman-teman pemegang merek tersebut ya. Nah biasanya itu ada namanya cuci gudang teman-teman. Nah gimana cara menemukannya? Jadi biasanya gudang-gudang distributor tersebut itu mengeluarkan stok, istilahnya stok dead stoknya lah, stok stok lamanya. Bisa dibilang bukan stok lama sih, mungkin stok yang sudah terlalu banyak stoknya dan kurang penjualannya mungkin kurang cepat lah ya. Nah biasanya itu pihak distributor supaya dia perputaran barangnya di gudangnya bisa masuk lagi yang artikel terbaru, mereka cuci gudang teman-teman. Nah itu ada juga pemainnya teman-teman ya. Pemainnya ada juga. Jadi ada dua nih, satu yang sisa ekspor itu dari pabrik teman-teman. Brand-brand yang produk fashion brand yang dikeluarkan dari pabrik karena kelebihan produksi atau cancel order tadi. Nah ada juga yang memang produk branded juga nih teman-teman, keluarnya dari gudang-gudang toko ya. Jadi sudah masuk ke toko, ke pemilik ke gudang toko. Nah itu biasanya ada session cuci gudang, ngeluarin barang teman-teman. Itu harganya bisa sampai off atau diskon 70 sampai 50% bedanya teman-teman. Contoh misalnya kayak sepatu-sepatu ya, Nike atau Adidas atau New Balance gitu, yang harga normalnya misalnya 3 juta 4 juta itu bisa dijual 1.500.000 atau 1.200.000 saja teman-teman. Nah ini juga alternatif ya. Nah kalian nanti bisa cari di mana sumbernya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah ini juga peluang sih ya buat kalian apa yang mau bisnis di industri fashion. Jadi intinya gini teman-teman, saya akan lebih menekankan di industri fashion ini kita memberi apa sih sebenarnya yang mau kita tawarkan ke calon market kita ya teman-teman. Value apa gitu yang menggerakkan calon customer kita untuk membeli produk kita ya. Nah, jadi saya coba beri saran bahwa core-nya atau pada intinya adalah bahwa bisnis kita itu menawarkan produk-produk brand, produk-produk berkualitas dengan harga yang di bawah pasaran teman-teman. Mungkin itu core-nya ya. Nah, inti dari bisnis yang mau kalian jalankan itu adalah itu gitu. Memberi alternatif lah. Jadi kita membeli alternatif kepada target market atau calon customer sebuah produk fashion yang dengan kualitas yang bagus, dengan brand gengsinya dapat, kualitasnya dapat, harga murahnya dapat teman-teman. Nah itu kan sebenarnya yang mau kita provide ke customer ya.